akan menjelaskan mengenai menyimak pidato. Saya Nurul Hidayah dengan 3 digit NIM terakhir 085 sebagai pemateri pertama. Saya Rasida Nur Aisyah dengan 3 digit NIM terakhir 117 sebagai pemateri kedua. Saya Lujung Luisa Bella dengan 3 digit NIM terakhir 092 sebagai penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, kalian sekarang sudah memasuki kelas 11 SMA. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang materi menyimak pidato. Apa itu menyimak pidato? Bagaimana cara menyimak pidato dan apa manfaat menyimak pidato? Simak video ini baik-baik ya. Nah, sebelum kita memasuki materi menyimak pidato, kita harus mengetahui apa itu menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran dan bahasa lisan. Lalu, tujuan melakukan kegiatan menyimak adalah yang pertama, mendapatkan fakta, kedua, menganalisis fakta, ketiga, mendapatkan inspirasi, keempat, menghibur diri. Untuk peran menyimak tersendiri digunakan sebagai yang pertama, landasan belajar berbahasa, kedua, penunjang keterampilan berbicara, membaca dan menulis, ketiga, pelancar komunikasi lisan, keempat, penambah informasi. Pidato adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di depan banyak orang untuk menyampaikan sebuah gagasan. Manfaat menyimak pidato dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, dan yang kedua, berdasarkan secara umum. Berdasarkan jenisnya, yang pertama yaitu pidato informatif, digunakan sebagai mendapatkan informasi dari seseorang. Dan yang kedua, pidato argumentatif, digunakan untuk mendapatkan pendapat atau argumen seseorang. Yang ketiga, pidato rekreatif, digunakan untuk mencari kesenangan. Dan yang keempat, pidato persuasif, digunakan untuk mendapatkan informasi ataupun pendapat orang lain yang akan berdampak kepada pendengar. Sedangkan secara umum, manfaat menyimak pidato digunakan untuk menyampaikan informasi yang disampaikan orang lain dan digunakan sebagai referensi bagi diri pendengar saat ingin melakukan kegiatan pidato di hari kelak. Cara menyimak pidato yang efektif yaitu yang pertama, pastikan kondisi tubuh sehat saat melakukan kegiatan menyimak. Yang kedua, simaklah isi pidato dengan cermat. Yang ketiga, catatlah poin-poin penting yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat, apabila ada suatu informasi yang masih ragu ataupun bingung apa itu artinya, bisa ditanyakan di akhir sesi maupun bisa dicari di internet. Lalu, yang terakhir, bisa melakukan kegiatan refleksi diri, membaca kembali apa poin-poin yang telah dicatat tadi. Di sini kita akan menampilkan satu contoh pidato yang bisa kalian simak, lalu kalian terapkan kegiatan menyimak tersebut dengan cara-cara yang telah disampaikan tadi. Biar seia, biar sekata, biar dakwahnya cetar membahana masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Alhamdulillahilladzi ja'al qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi
dan bijaksana. Panitia lomba yang semangatnya luar biasa. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga COVID segera mereda agar kita bisa berjumpa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar tak akan pernah terukur, walau dengan saja indah nan aduhai sekali. Sholawat bermutiarakan salam, semoga tak tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata, dengan judul membangun generasi muda Islami di zaman serba teknologi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelumnya saya akan mengutip sedikit mengenai santri masa kini. Berbicara tentang santri muda-mudi harapan negeri, akhlaknya yang terpuji, pintar mengaji. Syukur-syukur dapat dijadikan menantu oleh Pak Kiai. Masa muda santri dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur, kalau ngomong selalu jujur, tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. Mari perbanyak bersyukur agar kita tidak insecure. Setuju? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi muda Islami, sebagai penerus bangsa, sebagai harapan agama, sebagai harapan orang tua kita, dan bahkan kelak kita akan menjadi harapan mertua, marilah kita menjadi pemuda Islami yang selalu menebarkan hal-hal kebaikan, selalu menebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Kita sebagai pemuda boleh kita menjadi pemuda gaul, pemuda modern, pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu mengikuti perkembangan teknologi, tapi jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berbicara tentang pemuda gaul, banyak orang yang berpikiran bahwa pemuda gaul adalah dia yang berpakaian stylish dan modis. Namun dalam kacamata Islam, pemuda gaul bukanlah seperti itu. Pemuda gaul dalam kacamata Islam adalah mereka yang selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan syariat Islam. Jika dirumuskan, pemuda gaul adalah modern ditambah syar'i, maka kita boleh menjadi pemuda yang modern, pemuda gaul, tapi jangan sampai kita meninggalkan syariat-syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita sebagai pemuda Islami haruslah kita selektif dalam memilih tontonan dan tuntunan. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Di zaman sekarang, siapa sih yang tidak mengenal dengan media sosial? Seluruh orang yang ada di Indonesia pasti mengenal dengan kata media sosial. Maka dari itu, pergunakanlah media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya mencari hiburan semata. Contohnya, kita bisa membuat story WA, kita bisa membuat Instagram story, kita bisa membuat konten Islami, kita bisa mengupload ulang konten yang bernuansa Islami. Maka dari itu, seperti halnya sekarang, kita bisa berlomba dalam online. Maka dari itu, orang dari Sabang sampai Merauke akan mengetahui kita tanpa melihat secara langsung. Betul, sahabat-sahabat
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba' fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendapatkan sebuah berita, maka telitilah kebenarannya. Jangan sampai kamu mencelakakan suatu kaum karena sebuah kebodohan yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatan itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Syekh Taqiyuddin dalam sebuah kitabnya pernah berkata, ya ma'asyiras syabab, wahai para pemuda, khudzu min anfusikum wa antum syababun. Pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Fa inni wallahi ma ra'aitul amala illa fi syababi. Karena sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat yang paling tepat untuk beramal kebaikan kecuali di masa muda. Maka pergunakanlah masa muda kita dengan sebaik-baiknya untuk selalu berlomba dalam berbuat kebaikan, menebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai pemuda hendaklah kita berupaya untuk bermanfaat untuk orang lain, seperti halnya dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga keberadaannya dibutuhkan, ketiadaannya tidak diinginkan. Jangan malah sebaliknya, keberadaannya menyusahkan, ketiadaannya itu yang diharapkan. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak seluruh pemuda Islam yang ada di Indonesia, seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia yang menjadi harapan bangsa, yang akan meneruskan bangsa, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu menebarkan hal-hal yang positif, menebarkan hal-hal kebaikan, bukan malah mengumbar keburukan. Akhir kata, yujuminten ketiban boto, kukune jepat sambate loro. Cekap semanten atur kawula, menawi lepat kula nyuwun pangapura. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak video tadi, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Pertanyaan yang pertama, apa tema yang ada dalam video pidato tersebut? Kemudian yang kedua, termasuk ke dalam jenis pidato apa video yang telah ditayangkan? Kemudian yang ketiga, catatlah poin-poin penting apa yang ada dalam video pidato tersebut. Kemudian yang keempat, buatlah kesimpulan menurut kalian sendiri apa yang ada dalam pidato tersebut. Kemudian yang kelima, kaitkan dengan pengalaman pribadi kalian mengenai isi pidato yang ada dalam video sebelumnya. Kriteria penilaian tugas dinilai dari dua aspek. Yang pertama yaitu aspek kebahasaan dan yang kedua yaitu aspek non-kebahasaan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita sampaikan? Apabila ada yang masih bingung dan perlu ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tugasnya yang diberikan juga dikerjakan ya. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.